Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang dua kasus yang baru-baru kali ini terjadi di Indonesia. Kali ini kasusnya terjadi terhadap perempuan ya. Lagi-lagi memang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia ini sangat-sangat marak terjadi. Entah karena faktornya apa, karena mungkin pergaulan dan lain sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan menceritakan kisah yang pertama. Jadi yang pertama itu kisahnya tentang seorang perempuan ini masih berusia di bawah umur, yaitu 16 tahun. Jadi anak ini sering bermain TikTok bersama dengan kawan laki-lakinya. Jadi istilahnya dia ini kawannya ini malah kebanyakan laki-laki ya pada waktu di videonya itu ya. Jadi seorang remaja putri berusia 16 tahun di Kalimantan Selatan itu digilir 17 pemuda pada hari Kamis tanggal 6 bulan Mei 2021. Jadi gadis Malang ini itu mengaku jadi korban pemerkosaan yang ironisnya salah seorang pelakunya ini merupakan pacar korban. Jadi semoga dengan adanya berita ini itu semakin berhati-hati ya, yang mungkin ya masih pacaran dan lain sebagainya. Nah, peristiwa pencabulan ini itu dilakukan para pelaku itu tidak hanya sekali, tetapi sudah berulang-ulang. Ini terjadi sejak April hingga Mei 2021. Berikut saya sajikan fakta-fakta mengenai remaja putri yang masih berusia 16 tahun digilir oleh 17 pria. Dan mereka itu biasa bermain TikTok bareng alias mereka biasa bermain bersama. Yang pertama itu tentang kronologinya. Jadi kronologi kejadian itu yang ketahuan ya, pencabulan terhadap remaja putri dilakukan pada 6 Mei 2021 sekitar pukul setengah 10 malam. Jadi saat itu korban ini dijemput oleh pelaku inisialnya MSI dan AS di desa Banjang, ini di Kalimantan Selatan ya. Sebelumnya korban dan pelaku ini yang berinisial MSI ini sempat melakukan komunikasi melalui pesan WhatsApp sebelum dijemput oleh pelaku. Selanjutnya itu korban dibawa pergi berboncengan bertiga oleh MSI dan AS menuju ke rumah AS. Saat sampai di rumah AS inilah kejadian yang buruk menimpa korban. Jadi MSI dan AS ini melakukan perbuatan bejatnya dengan menyetubuhi korban secara bergantian. Jadi dua orang ini bergantian menyetubuhi korban. Nah, akhirnya kejadian pada 6 Mei tersebutlah yang menjadi titik awal tentang kasus pemerkosaan ini terbongkar, karena korban ini mengadu ke pamannya dan paman korban ini merasa keberatan dan pada waktu itu merasa geram, akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres guna pemeriksaan lebih lanjut. Tadinya paman korban ini kan mengetahuinya tanggal 6 Mei tersebut korban dilakukan pelecehan, tetapi nyatanya atau faktanya itu peristiwa pencabulan ini sudah dilakukan sejak April 2021. Jadi pencabulannya itu sudah dilakukan dari April hingga Mei tanggal 6 tersebut. Dan parahnya lagi, ternyata dari April hingga Mei itu pelaku bukan hanya satu kali, tapi sudah berulang-ulang kali dari 17 pelaku tersebut. Jadi sudah digilir dari bulan April sampai bulan Mei. Tadi setelah paman korban ini melapor ke Polres, jadi korban ini kebetulan mengenal seluruh pelaku karena memang mereka itu sering bermain bersama. Akhirnya korban ini kemudian diajak polisi untuk memperlihatkan tempat tinggal para pelaku. Dan sebagian pelaku ini akhirnya tertangkap dan diamankan di rumah masing-masing. Itu pada waktu malam penangkapannya, sehingga mereka ini dalam kondisi tidur dan tanpa perlawanan ketika ditangkap. Akhirnya para pelaku ini sudah dibawa ke Polres untuk penanganan lebih lanjut. Fakta yang mencenangkan, jadi sebenarnya dari korban ini sangat akrab dengan para pelaku. Bahkan kompilasi video TikTok korban dengan para pelaku itu sempat viral. Dari beberapa video yang beredar itu biasa korban dan para pelaku ini membuat konten TikTok bersama-sama. Jadi korban ini berada di antara sang pacar dan belasan pria yang mengelilinginya. Jadi korban ini sendirian. Dari situlah terlihat bahwa
hubungan korban dengan beberapa pelaku itu sepertinya memang sudah akrab. Dari pembuatan video tersebut itu seolah-olah korban ini tidak menampakkan wajah yang misalkan ketakutan ataupun mungkin dalam tekanan. Wajahnya itu tampak bahagia dan sama sekali tidak ada tekanan atau ancaman di situ. Nah, akhirnya akibat perbuatannya ini para pelaku itu dikenai pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 ayat 1, dan pelaku akan menghadapi tuntutan pidananya karena korbannya juga termasuk dalam masih di bawah umur, masih dalam perlindungan anak. Jadi pelajaran yang biasa diambil dari sini itu kita harus tetap memperhatikan circle, lingkungan pergaulan kita. Walaupun mereka terlihat baik, tetapi kita harus menjaga diri supaya kedepannya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua ini lebih parah lagi. Jadi ada seorang pria yang membakar kekasihnya karena cemburu buta. Langsung saja ke kisah lengkapnya. Jadi pelaku ini bernama Dede alias Bentar, umurnya 32 tahun. Nah, ini tega membakar kekasihnya yang bernama Indah Diani atau yang biasa disebut Indah Daniarti, masih berumur 22 tahun. Itu kejadiannya di Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa ini tuh terjadi pada Sabtu 1 Mei 2021, sekitar pukul setengah 6 sore itu. Pelaku membakar Indah ini. Jadi peristiwa rentetan kejadiannya itu bermula saat Dede atau pelaku ini menjalin asmara dengan korban Indah Diani pada April 2021, tepatnya saat awal Ramadan mereka jadian ya yang pertama. Nah, meskipun Dede ini faktanya itu seorang mantan narapidana dan kasus pencurian, tapi keluarganya dari Indah ini tidak mencurigai karena sikap Dede itu pada waktu ke rumahnya Indah ini selalu baik dan tidak mencurigakan. Jadi ayahnya Indah dia ini mengungkapkan bahwa ketika Dede datang ke rumahnya, itu sudah 2 kali Dede datang ke rumah Indah dia nih, itu tidak ada gerak-gerik mencurigakan sama sekali. Bahkan saat datang ke rumah orang tuanya itu Dede ini berlaku baik, sopan, ramah kepada orang tuanya. Jadi tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Nah, faktanya lagi Dede dengan Indah Diani ini sudah merencanakan hubungannya ini ke jenjang pernikahan. Jadi pada waktu itu sudah mengobrolkan hal yang serius tentang pernikahan. Nah, peristiwa naasnya ini dimulai itu saat Dede ini tidak sengaja membaca chatting di handphone milik Indah. Jadi pada waktu itu ada hal di chatting tersebut yang membuat Dede ini cemburu buta pada Indah. Akhirnya keduanya ini terlibat pertengkaran yang hebat. Hingga akhirnya Dede ini membeli Pertalite beserta koreknya, mungkin karena sudah emosi pada waktu itu ya. Nah, Dede ini menyuruh seorang anak kecil untuk membeli Pertalite menggunakan jerigen beserta korek apinya. Pertalite-nya ini dibeli di pom mini terdekat di daerah situ ya. Karena emosinya Dede ini sudah tidak terbendung, akhirnya Dede ini nekat menyiramkan Pertalite yang sudah dibelinya itu disiramkan ke tubuh Indah lalu menyulutnya dengan korek api. Akhirnya korban terbakar pada waktu itu. Nah, peristiwa ini itu terjadi di halaman rumah warga sekitar setengah 6 sore. Dede ini membakar Indah Diani. Pada waktu itu ada hal yang mencenangkan. Jadi Dede ini katanya sempat kasihan dengan Indah pada waktu itu yang kondisinya sedang terbakar karena kesakitan. Karena merasa kasihan, Dede ini berniat memadamkan api di tubuh Indah atau korban ini ya. Tapi lucunya dia ini memadamkannya ini malah Indahnya ini dipeluk. Jadi Dede ini sama korban ini akhirnya ikut terbakar. Karena kepanasan akhirnya Dede ini gak kuat. Dia melepaskan pelukannya dari tubuh Indah dia nih. Saat itu karena Dede sudah terbakar juga, dia juga sudah terpojokan oleh masyarakat. Akhirnya Dede ini kabur melarikan diri ke kawasan hutan di Ciwidey. Jadi Dede ini bersembunyi di sana selama 8 hari lamanya hingga akhirnya ditangkap polisi itu pada Senin 10 Mei 2021 tengah malam. Jadi kondisinya Indah pada waktu itu sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, Dede pun diketahui mengalami luka bakar di bagian wajahnya dan beberapa bagian tubuhnya karena sempat memeluk korban untuk memadamkan api pada waktu itu ya. Dan kabar terbarunya ini kan Dede sudah ditetapkan sebagai pelaku ataupun tersangka dari kasus tersebut dan ancaman pidananya itu sampai maksimal seumur hidup.
Nah, untuk Indah Diani sendiri ataupun korbannya itu meninggal di hari penangkapan pelaku, berarti tanggal 10 Mei 2021. Akibat aksinya Dede ini itu Indah Diani ini mengalami luka bakar yang cukup serius yang menyebabkan meninggal ini ya. Jadi saat itu kan korban langsung dibawa ke rumah sakit di daerah Bandung. Jadi diketahui Indah Diani itu mengalami luka bakar sampai 60%. Kondisinya juga mengalami trauma inhalasi yang mengakibatkan kerusakan yang cukup luas dalam organ paru-paru Indah Diani ini. Walaupun pada waktu itu dirawat intensif di ruang ICU dan dia juga mendapatkan terapi cairan suportif, hemodinamik atau bantuan pernapasan dengan alat ventilator, tetapi upaya pengobatan yang sudah maksimal tersebut sudah tidak bisa menyelamatkan nyawa Indah Diani. Jadi kondisi pasien ini semakin memburuk setiap harinya. Bahkan pada hari ke-7 masa perawatan itu Indah ini mengalami koma, dan pada Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar jam 11, jadi Indah Diani ini mengalami penurunan pada denyut jantungnya sehingga pada pukul 11.46 tengah malam Indah Diani berhenti denyut jantungnya dan pasien dinyatakan meninggal dunia. Itulah kisah yang kedua. Jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya ketika kita menjalani kehidupan sosial yang berarti berhubungan dengan orang banyak, juga kita perlu memperhatikan apakah orang tersebut memang orang yang benar-benar baik kepada kita, terus orang tersebut tidak berniat jahat suatu saat kepada kita. Ya intinya kita harus tetap waspada, apalagi perempuan ya. Semoga kita dijauhkan dari semua bahaya dan orang-orang yang ingin mencelakakan kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.